Poin. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6. Karena maka Allah telah menyuruh roh, Pak. Ini roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapak, bukan bersama Bapak. Bagaimana Pak Henry? Ya. Jadi harus ada roh anaknya, Pak ya. Jadi iya, kita roh kalau anaknya menerima roh anaknya, baru kita berseru ya Aba ya Bapak. Artinya ya, berarti ya Kristus, Bapak, ya Yesus. berarti Trinitas ya. Berarti Trinitas Bapak sudah mulai sadar ya. Artinya ya Kristus, ya Yesus. Pak Henry. Sudah mulai ya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati Pak Henry. Berarti ada anak ya. Oh, dengar dulu. Dengar dulu. Iya, sudah ya. Ya udah. Lanjut. Nah, ini kebun binatang keluar lagi deh. Nggak ada, Ya. nggak ada kebun binatang mana, nggak ada orang. Ya sudah, dengerin dulu. Jadi untuk seorang itu bisa berkata ya Aba ya Bapak, harus menerima roh anaknya. Roh anaknya itu roh Yesus. Roh Yesus itu roh kudus. Jadi ya Aba ya Bapak artinya ya Kristus, ya Yesus. Tetap satu. Ya. Pendeta HTD. Oke, sudah, nggak apa-apa. Oke, bagaimana kalau ini Pak? Kitab Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Bagaimana Pak Henry? Ya itu sama Pak, ya Allah, ya Yesus sama Pak. Jadi itu bukan Bapa Pak, itu ya. Gimana sih konsep Pak Henry? ketuhanan mereka? Nggak sambung Pak Nggak Henry. sama itu. Kita bingung Bapak. ya. Dari tadi ya Bapak mana ya? Anak kudus. Tapi kalau kata Pak Henry tetap satu, ya Yesus. Jadi betul-betul membagongkan bagi kita ya. Tapi bukan hanya bagi kita, bagi mereka yang mengimani pun membagongkan sampai terjadi perseteruan seperti ini tentang konsep ketuhanan. Oke. Oke, beginilah Pak. Segera saya tunjuk lagi Pak. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Kira-kira Pak, kita berdoa kepada siapa? Ini ada Bapa dari Yesus. Sama Pak. Jadi Bapa kita, Bapa kami, Bapa dari Yesus, Bapa dari Tuhan Yesus itu artinya Allah, bukan Bapa. Ya. Bapak coba lihat ayat ini Pak. Allah, yaitu Bapa. Berarti benar, berdoa kepada Bapa. Yesus bilang berdoa kepada Bapa. Itu Allah yaitu Bapa. Gimana Pak? Ayo. Jadi Rasul Paulus jadi katakan. Bapa dari Yesus itu artinya Allah ya Pak. Bukan Bapa. Ini Dari Yesus dari Tuhan Yesus juga Yod-He, Bapa Vah-He, Adonai atau Hashem. Bentar ya Bang Wasin ya. Salah Pak Henry. Bapaknya Yesus itu kenapa Mas Toto? Halo, bisa di stop sebentar ya. Bisa, silakan. Iya, saya tidak mengomentari ininya, isi dari diskusinya ini ya. Yang pengen saya soroti adalah ini cara berdiskusinya gitu ya. Kok istilahnya Bapak salah Pak, ini begini, yang satunya salah, ini begini. Ini kan apa ya? Kayaknya nilai intelektualitasnya kayaknya nggak nampak, nilai akademiknya nggak nampak kalau cuman yang begini salah, ini tanda koma begini. Saling mempertahankan argumen. Bukannya apa ya, di awal tadi kan sudah saya katakan, kita tonton bersama ini. Biasanya kalau di tempat bom ini kan yang ribut itu para herdernya. Kan jelas Pak Bom yang menantang Pak HTD, pendeta HTD. Seharusnya biarkan mereka berdua, para herdernya diam dulu atau ditukan. Nah ini kesalahan Pak Bom selalu menghadirkan para herdernya. Coba head to head di situ. Yang lain turun jadi penyimak aja di backstage. Jadi bisa dibuktikan dengan dalil, kan enak. Yang satu mengatakan salah Pak, satu nyalakan salah Pak. Jadi yang mana yang benar? Saya takutnya ya dalam konteks ini walaupun kita tidak ngerti, kita ini pusing dengarnya.
Jangan-jangan pada salah semua. Jangankan kita ya Mas Toto ya, jangankan kita yang memang tidak meyakini konsep ketuhanan mereka, mereka sendiri punya keyakinan situ aja saling ribut klaim tentang konsep ketuhanan yang belum jelas sampai saat ini, iya kan? Silakan Mas Toto. Jadi kalau memang apa ya, untuk standar salah benarnya ini tidak ya, jadi ya seperti itu, saling salah menyalahkan ya, akhirnya apa, terjadi debat, kejar-kejaran omong ya, saling bantah terus, nggak ada penyelesaiannya. Kemudian mari kita coba, kalau kita mungkin sering ya mungkin pernah tinggal di pondok pesantren, bagaimana ketika di dalam pondok pesantren itu berdiskusi tentang suatu hukum, ya, ataupun di bahsul itulah. Kalau kita orang dari kalangan Nahdlatul Ulama tentunya tidak asing dengan istilah bahsul masail gitu kan. Nah, ketika berdiskusi tidak ada langsung wah salah ini. Tapi kan apa, dalil-dalil dan apa, rujukan-rujukan tertentu gitu kan. Nah, berdasarkan ini hadis ini, berdasarkan ayat Al-Qur'an, tafsir begini, indah terdengarnya. Jadi meskipun sampai satu malam itu bosan kita ngelihatnya gitu kan. Nah, tetapi kalau ini yang kita ribut ya jangan omong. Saya enak-enak ngomong, tiba-tiba Bang Basin salah. Ya tentunya saya nggak akan terima gitu kan. Saya ini ya Bang Basin akhirnya salah-salahan. Kemudian kalau yang satu salah, yang satunya salah, yang benar nggak ada. Yang benar yang dari diskusi itu. Penonton yang maha benar. Jadi konsep ketuhanan mereka jangan-jangan memang sama-sama salah. Mungkin itu ya. Oke, lanjut ya. Adonai Hashem. Bukan Allah. Nah, itu kan King David tuh ikut ngomong. Allah itu generic name di Alkitab. Bukan. Nah, ini yang nggak enaknya berdiskusi di room atau di channel Oten ya. Para herdernya selalu ikut, nggak bisa diem ya, seharusnya diem atau di mute total gitu kan. Sering kita lakukan seperti itu di Zoom Muslim. Inilah sulitnya untuk berdiskusi di Zoom atau di StreamYard atau di channel-channel Kristen. Memang sangat sulit. Saya dapat pastikan itu. Karena banyak sekali dimanapun channel-channel Kristen kalau berdiskusi, dia melihat ada kelemahan dari kawannya, dia akan segera membantu dengan cara merecoki seperti ini. Sangat tidak elok seperti ini ya. Dan yang jelas sudah kita dari kebanyakannya yang mana yang benar, apalagi ditambah recokan dari King David dan juga tadi ada Mordekai, ada Lidara. Nanti ini kan si Sepatul juga ada nih. Saya yakin dia nanti akan ngomong seperti dia siap membantu rekannya yang sudah terpojok. Biasanya seperti itu. Kita coba lanjutkan ya. Iya. Kalau ada ngomong diem dulu, Pak. Ya, saya jelasin dulu. Jadi begini karena aja, Bapak udah keliru ya. Begini aja Pak Bobom. Ya, Begini aja lanjut. Pak Bobom. Mungkin nanti Pak Bobom selesai langsung serahkan ke Pak King David. Jadi tidak motong. Enggak, boleh. Ya. Pak Henry dulu, silakan Pak Henry. Ya, jadi istilah yang namanya Bapa dari Yesus, Bapa dari Tuhan Yesus, Bapa kami, Bapa kita, itu artinya Allah, Pak. Ya? Dah. Oke, saya lagi sekarang ya. Nah, Pak Henry, dalam Kolose 1 ayat 3, kami selalu ucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo, Bapa lagi, ada Bapa, Tuhan dari ya kepada Allah. Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Bapa kita. Tadi kan sudah saya bilang. Iya, berdoa kepada Bapa. Nah, Bapa kita. Yesus. Atau Oke, Yesus dan Yesus boleh juga. Ya, saya sudah bicara tadi, Pak. Oke, Bapak sama enggak? Yesus dan Bapak sama enggak? Bapak itu kiasan Yesus Allah, Pak. Waduh. Salah. Udah, sebentar dulu saya. Oke, Ya, silakan Pak ya. dulu, Pak. Oke, silakan Pak. 1 Yohanes 2 ayat 22, Pak.
Siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Bagaimana Pak ayat ini Pak? Bapa dan anak berbeda. Ya, itu harus Bapa dan anak ketika Yesus sudah Kristus. Jangan berpikir Yesusnya masih manusia ya Pak. Itu Yesus mana ayatnya? sudah Kristus. Mana ayatnya? Kristus sudah jadi Tuhan mana? Berarti jadi antikristus. Oh, berarti Yesus dalil. menjadi Tuhan dong. Ini kan mana dalilnya? Yesus sudah menjadi Tuhan. Iya, coba kita dengarkan nih. Wah, nggak benar ini. Jadi angkat itu mereka, ya. Berbeda. Ya, itu harus Bapa dan anak ketika sudah Yesus betul. sudah Kristus. Jangan berpikir Yesusnya masih manusia. Mana ayatnya? Kristus sudah jadi Tuhan. Nah, mana ayatnya Kristus sudah jadi Tuhan? Berarti sebelumnya belum. Sebelum mereka angkat. Wah, kocak nih pernyataannya nih. Ternyata ada punya kalau dari para debater itu mengatakan Yesus itu diangkat jadi Tuhan, bukan benar-benar Tuhan, diangkat mungkin dari bapak-bapak gereja ya saat itu ya Sili. Iya. Ini mungkin ini Bang ya. Ini adalah mungkin akan bikin debater iklim. Apa gue yang ngejar-ngejar mana ayatnya Yesus jadi Tuhan? Ternyata mereka sendiri. Ternyata mereka sendiri. Iya. Kalau tahu gitu nggak usah ngejar-ngejar kan nggak apa. Dikejar sendiri. Jadi kita ini menyaksikan apa ya debatan antar mereka aja lucu bener. Yang diperdebatkan ini hal yang paling mendasar, Mas Oto. Dan ketuhanan, konsep ketuhanan itu mendasar udah. Kalau nggak ketemu konsep atau ketuhanan yang benar berarti dia jelas. Nanti baru yang lain dasarnya aja udah salah berarti lanjutannya pasti akan salah. Di awal pun udah salah kan begitu. Nggak mungkin mereka semua benar. Dan takutnya mereka salah semua. Apalagi yang dikatakan oleh Bom tadi kan, kapan ya Kristusnya itu angkat jadi Tuhan. Nah, pernyataan yang sangat membagongkan menurut saya, kok Tuhan diangkat jadi kok manusia diangkat jadi Tuhan, atau adanya Tuhan itu gara-gara diangkat, kan aneh. Nah, Mas Oto ada mau disampaikan lagi, kita lanjut. Siap. Ini memang apa ya yang perlu kita bawahi adalah ternyata mereka juga sebenarnya jauh di dalam lubuk pertanyaan. Ya sebenarnya ada kebimbangan. Mereka yang selama ini meyakini Yesus itu Tuhan sebenarnya ada kebimbangan mungkin kalau dari kita lihat dari diskusi ini ya. Ternyata juga dipertanyakan mana ayatnya ketika Yesus yang jadi Tuhan. Sebenarnya ada di lubuk hati mereka. Nah, buktinya ini dalam diskusi ini keluar pertanyaan seperti itu. Bukan dari pihak Muslim loh, dari mereka sendiri. Iya. Ya itu yang perlu digarisbawahi. Sebenarnya mereka juga sebenarnya juga mempertanyakan. Artinya tidak 100% yakin. Ya, silakan kalau mau dilanjut. Kita balik lagi tentang si Bom tadi ya, yang bertanyakan kapan Kristus diangkat Tuhan tuh. Kristus, jangan berpikir masih manusia. Masih manusia ya Pak. Itu Yesus mana ayatnya? Mana ayatnya? Kristus sudah jadi Tuhan mana? Sudah jadi Tuhan. Jadi antikristus Yesus. Dalil. Ya. Dalil. Bapa itu artinya Bapa kekal Yesus Kristus Alfa Omega. Sedangkan anak itu artinya anak yang matanya seperti nyala api. Ya, jadi mana bukan dalilnya, anak Pak? yang hidup di bumi. Ya, Wahyu 2 yang 18 Pak. Salah Pak, iya. Salah, keliru dia, keliru. Ya sudah, kalau bilang keliru yang ini dijelasin. Oke, ini Pak, 1 Yohanes ini Pak, 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar. Ini Pak, murid-murid Yesus berkata Pak, bukan Bapak yang rasul. Ini kata Yohanes ini. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami.
dan persekutuan dan kami adalah persekutuan dengan Bapa. Ini dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Gimana Pak? Bapak tolong jelaskan ayat ini, silakan. Ya kalau Bapa dan anaknya itu waktu Yesus jadi manusia, Pak. Loh tidak, ini sudah dia Yesus sudah di surga. Sudah selesai. Ya, kalau sudah di surga berarti Bapa adalah Allah, anaknya adalah anaknya yang matanya seperti nyala api. Salah. Ini baru terjemahannya sudah jadi perdebatan seperti ini. Kita bisa bayangkan kalau masing-masing membawa original teksnya, ini makin ribet. Ini mereka sama-sama dan saling menyalahkan. Iya. Henry, Kacau. aduh saudaraku, kacau sekali, kacau. Aduh Pak Henry. Jadi yang salah, yang benar, yang mana yang jelas bukan Sudah, salah Pak. benar. Tanya dulu gitu, Pak ini yang Pak. akan 1 Yohanes 1 ayat 3. Siapa yang paling kuat? Apa yang telah sudah ngomongnya, dia? Sudah ya. Bentar Pak, itu udah. Ini saya tanya nih Pak. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat, ini Pak, dan telah kami melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Pahami Pak, silakan. Ini Pak, 1 Yohanes 4 ayat 14 Iya, Pak. Pak. Bagaimana Apa kita kata tidak berdoa katanya? kepada Bapa? Itu Pak ayatnya Pak, kalau jelaskan Pak. Ya sudah, kan saya sudah jawab. Bapa yang dimaksud Allah, anaknya yang dimaksud anaknya yang matanya seperti nyala api. Jadi kalau sudah bicara di surga Pak ya, Bapa itu artinya Allah, anaknya itu anaknya yang matanya seperti nyala api. Jangan berpikir anaknya yang Yesus masih di bumi Pak. Beda Pak. Ya, Mana ayatnya Pak? itu Wahyu 2 ayat 18 Pak. Bentar. Kita lihat. Ayat ini. Wahyu 2:18 buka Pak. Wahyu 2:18. Ya, bentar. Pak Hendri keliru nih. Pak Ngomong Hendri. aja ini King David ini ikut-ikutan. Ya, jadi saya Biarkan sudah aja Pak menyatakan Bom-Bom. kalau di surga ada kata anaknya itu artinya anaknya yang matanya seperti nyala api. Lalu Bapa yang dimaksud adalah Alfa Omega Yesus Kristus. Yesus masih di bumi. Ya itu Pak, itu begitu pemahamannya. Kalau tidak setuju ya nggak apa-apa. Ya, Silakan. kelas Bapak keliru. Jadi itu beda ya Pak. Anaknya dengan Bapa waktu Yesus di bumi dengan di surga itu beda Pak. Ya, kita harus pahami itu. Bapak keliru. Oke Bapak coba tolong jelaskan Itu dulu Wahyu Pak, yang 22. di surga Oke. semua roh, Oke Pak. Nggak ada fisik Oke Pak. Pak. Bapak kalau memang Bapak dan Ya, Yesus silakan. sama Pak, saya mau tanya Bapak Pak. Bapak jelaskan Wahyu 22 ayat 3 Pak. Ini Pak. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ada dua tahta ya. Allah. Wahyu 22 ayat Ada 3 dua Pak. tahta. Nah, ada. Ya Oke, betul. Bapak Wahyu jelaskan 22 ini, Pak. Ayat 3 ada tahta Allah. Ya Bapak Ya. diem dulu, ada tahta Allah dan Aduh, koneksinya. Putus Allah Pak, dan anak domba putus. adalah roh yang sama, tidak mungkin dua Pak. Hah? Jadi tahta Allah dan tahta anak domba itu satu tahta Pak, bukan dua tahta. Ya. Itu Berarti kata dan, dua Pak. Ada kata dan, entitas yang Pak. Tahta, Pak, itu linknya berbeda. linknya ke Wahyu 4 ayat 2 Pak, linknya Pak. Kalau mau tahu itu satu apa dua, linknya ke Wahyu 4 Sana ayat 2. kemari ya. Pindah Nah, lagi. itu linknya. Dua. Oke, sebentar. Ya memang Ya, nggak ada linknya standar. harus itu. Iya, pindah sana, pindah ke Dalilnya sini. kita lihat. Terus salah Pak. Ini Harus salah ke Wahyu tafsir 4 ayat lagi, 2 Pak. Dan di Iya, data salah itu tafsir duduk lagi. seorang. Segera Salah aku lagi pasang nih ulang. Pak. Salah lagi dia. salah. Nah, ini akan ini Bapaknya yang akan bertabrakan dengan laptopnya. Kejadian 1 ayat 1 2 3 Pak. Ya, Bisa betul. laptop Kejadian bolak 1 balik. 2 3 akan bertabrakan Pak. Tidak Iya, Bapak, bertabrakan, kalau Pak. roh itu selalu satu Pak. Jadi tidak pernah ada roh Allah beda dengan Allah, beda dengan firman itu nggak pernah ada Pak. Ya, oke. Ya. Bapak kan bilang Yesus sama dengan Bapak. Pak tolong baca ayat dulu boleh? Bapak Enggak, di Pak. mobil jadi gimana? Enggak Bapak.
Bapak itu kiasan Yesus Allah. Saya tidak pernah ngomong Bapak itu adalah Allah, tidak pernah ngomong Mana gitu. ayat? Bapak Mana ayatnya? adalah kiasan Yesus Allah. Ya, Yohanes 16:25, Pak. Bapak 16:25 saya udah tahu Salah. begitu. Bapak tolong jelaskan ayat Ya, ini Pak, 2 Yohanes 1 ayat 3 Pak. Bapak di layar bisa lihat. Pak, saya mau kasih tahu, kalau Anda beda tidak masalah. Betul. Ngerti nggak? Iya. Tapi Ya, aku nggak udah apa-apa. nyebutin ayatnya, Pak. Anda Salah, bilang ayatnya salah itu salah. urusan Anda, ngerti nggak? Ya, Ya udah. Anda bilang salah itu urusanmu. Bukan. Tuh, Sofiatul ikut ngomong itu. Begitu. Udah ngasih duit belum? Ya, ayo, sekarang nanya aja, nanya. Bukan Ayo, begitu. nanya. Oke, ini Ah, Pak, mulai mau ayat ini, rusuh. Pak. Saya mau tanya dulu Pak. 2 Yohanes 1 ayat 3. 2 Yohanes 1 ayat 3 Pak. Silakan Pak. Bapak coba baca di layar Pak. Saya bikin besar itu tulisannya. Coba Pak. Ya, Yohanes 1 ayat 3 ini linknya. Dua Yohanes Pak. itu yang dikeroyok ya. Ya iyalah, HTD kan. Bapak tolong jelaskan Pak. Ini Yohanes sendiri yang menulis Pak. Silakan Pak. 2 Yohanes 1 ayat 3. Ya, anak Bapak itu artinya Allah, artinya anak Allah, Pak. Anak Waduh. Bapak artinya anak Allah. Kan Yesus. Iya, makanya Yohanes menulis Pak. Kita bisa berdoa kepada Bapa karena Yesus berkata berdoalah demikian kepada Bapakku. Nah ini berarti Bapak Jadi sudah anak salah. Bapak, dia Yesus anak- dan Bapak berbeda. Mana sih Bapak ini? Siapa ngajar Bapak nih? Pak sekolah di mana sih Pak? Sekarang adalah begini kiasan saja, Yesus Pak Allah. Bom. Pak Bom, kita pengen tahu Pak apa nama ini Pak HDT ini ambil kuliah tentang jurusan teologi itu di Sudah, mana? Pak. Udah, ayo tanya saja. Kita mesti tahu dulu Pak. Bapak kuliah Nggak apa-apa. teologi dulu di mana? Nah, Ya, Saya Pak nggak Henry, pernah kuliah teologi, Pak. Tidak pernah. Pak Henry, Oh, begini berarti Pak. Bapak bukan Begini, orang Pak. teologi Ya, dong, ya. berarti. Udah, Ya. udah. Halo, Pak. Pak Henry, Ya. begini Pak, Ya. kita ini kan sama-sama percaya Tuhan Yesus, kan? Yang saya mau tanya ada 2 pertanyaan Pak. Kenapa Bapak suka dengan orang kenapa larinya ke sana? Kenapa Pak? Bapak bersatu. Pak, kita beda, Pak, ya. Pak. Henry. Pak. Oh, kan larinya ke sana. Dengerin gosip. Aku Aneh. Aneh. Beda ya, Pak. Oh, Topik kan. kembali ke topik dulu lah. Aduh, Sokatul ikut-ikutan kan? Yakin saya. Kacau. Nggak Pak, ngakuin kita beda sama. ya, Pak. Pak Bambang, Oke. kita beda Oke, ya. ya beda nggak Bapak? Ya, Bapak sekarang saya mau tanya. Bapak kenapa bilang umat Katolik masuk neraka? Bapak minta maaf dulu. Tidak, Beda ya, salah Pak. Udah ya, Pak. Ya, Kalau Bapak sudah tolong minta Iya, maaf. kok nggak salah itu. Seharusnya sesuai topik dong. Bentar, Pak. Belum dong, Nggak ada. Pak Henry jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu kan. Sabar, Pak Henry. Ya, Ada Bapak kan wakilnya belum yang mana? jelas. Ayo Oke, tanya. bertanya aja. Ayo tanya. Saya bertanya aja. Bertanya aja. Iya. Kemarin gimana rasanya si Dini di Bandung? Ah, si Sokatul. Salome. Tuh, kayak begitu itu. Aduh. Turunin aja itu Sokatul ini. Langsung keluar kan? Jadi pasar, jadi pasar. Sabarin, ya. Jadi pasar, Aduh, ini bukan sabar pasar, dulu. bukan pasar. Ya, Salome. Aduh, Ya, sekarang gua tanya, udah dibayar belum tuh si Dini? Si Keluar Ibu Sofiatul, sabar. Saya mau tanya. Sokatul. Hajar aja Sokatul ini. Saya mau tanya itu Bu, dia minta maaf sama Diserang Sokatul. Katolik dulu. Oh, nggak perlu, dia Aduh. nggak mau minta maaf. Fitnah seperti jadi itu. begini. Panitia. Sebenarnya menurut saya begini Pak lah, Bobon, gitulah dengan di channel diskusi mereka ini. itu, ya biarkan dia sampaikan. Ini Aditya Kemudian ngapain ya, juga? Pak Maksudnya Bobon Dari awal ini udah. dengan ayat-ayat ya. Iya. Kalau kita menuntut dia mengaku salah, dia tidak bakalan. Itu nggak bakalan. Tapi kita ini kan untuk dia saja. Banyak anak-anak Tuhan yang harus kita cerahkan. Dengan Tuhan habis itu. Sebentar dulu. Aduh, bentar, Pak. Sokatul. Bu Sofi, tolonglah saya mau bicara sebentar. Temannya sendiri aja nggak dihargain loh bicara. Nah, kemudian nanti dikasih King David. King Iya. David sebelumnya kan mencatat nih pernyataan-pernyataan si Henry Tan. Nah, Dulu kemudian Henry Tan. berdasarkan itu King David bantah dengan ayat-ayat. Nah, kemudian gilir lagi siapa? Gilir lagi. Jadi kan enak ya, tanpa Harus menyerang gitu dong pribadi. kalian tuh. Ya. Gitu, Fokus contoh kepada muslim, topik. channel muslim Ya, seperti saya itu. mau Itu kan enak, ya kan? Kalau Tuh masih Sofi ngomong ada aja lihat permasalahan. Sofiatul tuh. Kalau Bu Sofi mau ada permasalahan itu, Iya. ini kan topiknya berbeda. Silakan
room yang lain atau di sesi berikutnya. Itu tergantung kesediaan Hendrita, saya kan diundang begitu, ke sini supaya kok. rencana Saya ini dikasih berjalan link. dengan baik, Bu. Ya kan? Dikasih link ke Udah sini dia sudah kok. pergi. Iya. Tapi Ya, kan link udah itu kan maksudnya ribut bahas sendiri masalah mereka. ini. Masalah Kecewa mereka anak sama ini. si Sob Katul. Udah, ini ada Iya kan? ada mangsa satu ini yang cutting. Iya udah. Jadi gini ya. Sebentar saya bicara dulu sebentar ya teman-teman ya. Jadi sudah ketahuan bahwa sesuai dalam Titus 3 ayat 10, Henry Tan ini adalah orang Nah, yang saling membidatkan. dan sudah tidak akan Henry saya pernah Tan undang ngomong lagi. gitu ke kalian. Dan dalam firman Tuhan katakan bahwa 2-3 kali dikasih tahu orang ini dia tidak boleh Dengar Sob tahu. Katul masih ngomong nggak? Jadi ingat Pak Bom komitmen. Nah, ini dia Sob Katul kan? Ya, ngomong Ah. si Kristus sama sekali. Ya, harusnya di sini. Apa kalau lagi si ngomong. Sob Katul? Orangnya udah nggak ada. Nggak ada dia. Gitu, jadi Ya memang Muslim ya ngomongin Sofiatul Sofiatul di channel yang Muslim. Iya, Kenal gue jadi aja juga enggak. Ya, ngomong si Kristen siapa lagi pula itu Kristen? Jadi memang Bisa juga itu orang yang namanya Kristen yang kita nggak kenal. ini ya tradisi Channel Advent. ribut itu memang sudah karakter ya. Mereka nggak menghargai orang yang bicara ini memang sudah karakter tampaknya. Ya buktinya ya sesama Kristen sendiri ini kalau memang Jadi mulut bukan dari golongannya juga ini juga nggak dihargai juga ini. udah sebentar lu. Sebentar Pak Lidara nih. Lihat ini si Nandar tadi telepon saya, kan saya sudah mulai. Dia sengaja bikin. Bentar. Dia udah bikin. Semalam kok enggak Nandar. Kita coba ke katanya di ini Bang Aditya Pendeta HTD, coba kita lihat. Kalau nggak ada kita balik aja lagi. Iya. Akhirnya keluarga kitab. Oh iya, ternyata Artinya bener keluarga, ada nih. Keluarga Betul. kitab artinya Beberapa Nah, kali Bang. Lihat Belum ini. masuk. wes kaget saya. Nah, Baik sahabatku, terkait tema saya ya. udah nyampe rumah ternyata Setiap Muslim. HTD. Dan saya sangat antusias sekali ingin mengikuti diskusi beliau tadi ya dengan Pak Bom. Tetapi sangat disayangkan sekali lagi terulang lagi hal-hal yang sangat tidak terhormat ya. Yang mana beberapa hari yang lalu juga Pak Bom sudah mengundang Bang Valen ya. Di situ Bang WA untuk masuk ke channelnya beliau ya, untuk berdiskusi dengan Rabi yang dari Amerika itu. Lagi-lagi di situ diperlakukan yang sangat tidak terhormat sekali ya. Belum dikasih ngomong apapun dan Bang Valen juga tahu diri sebagai tamu ya. Beliau mute mic-nya, belum ngomong sepatah kata, tiba-tiba di-kick gitu loh. Ini niatnya mau undang orang atau untuk mempermalukan orang? Kan gitu. Ya kalaupun misalkan keyakinan yang kita anut itu kita anggap benar, ya mbok ya disampaikan dengan cara-cara terhormat, tidak harus picik seperti itu kan gitu ya. Sangat disayangkan sekali dan saya sebagai penonton sehat Pak ya. Selamat. Sehat Pak, malam Pak. Aduh, ini gimana nih cerita ini? Tadi sudah bagus-bagus tadi dari awal. Ya begitu Pak, sebelum masuk pun saya sudah ngasih pesen Pak Bom kalau ada bahasa kebun binatang saya keluar ya. Ya sudah mulai bodoh, sudah mulai apa Salome semua udah saya keluar lah. Yaitu salah satu kelemahannya kok kenapa ya, dia moderatornya kayaknya nggak bisa ngatur Pak, jadi orang itu pada emang disiapkan ribut, seperti itu seharusnya ya. Kalau toh misalnya mau saya nggak setuju Pak, ya nanti kan bisa ngomong gitu loh Pak, ya. Betul ya. Ya jadi terus saya juga nggak mau Pak, saya dikritik oleh banyak teman saya Pak TD, itu di kelompok itu kan bahasanya kebun binatang semua, ya. Kenapa masuk ke situ? Terus saya bilang ya sudah, saya sudah wanti-wanti ke Bom kalau sampai ada bahasa-bahasa kasar saya langsung keluar loh. Ya akhirnya saya keluar. Itu saya nggak nyaman Pak. Kita mau berdiskusi, mau ngomong memang kita ini apa sih? Ya ngomong yang baik-baik aja lah. Ngomong kalau beda pendapat sampaikan dengan
dengan baik gitu loh. Nggak perlu seperti itu ya. Itu Betul, sih betul. Pak. Jadi habis itu dia WA saya ya, Berarti saya ini bilang, kelasnya Pak Bom, lain sudah kali kita berapa berdua aja jam ini yuk. Bang Basin? Kita berdua saja, kita dialog ya supaya terkontrol kita. Yang lain suruh jadi pendengar saja. Kan saya juga Betul. pernah sama Pak Nandar begitu, sama Umi juga begitu. Ya, kalau kita mau tanya-tanya ya, kalau takut tidak bisa mengontrol mereka-mereka yang memang sifatnya itu memang maaf ya, memang pengennya itu berantem gitu loh Pak. Gitu Pak ya. Betul, Demikian. Tadi ini tadi juga yang sangat disayangkan itu kan Pak Bom itu kan sudah mengundang Pak Pendeta secara resmi secara resmi ya bisa dikatakan seperti itu yang walaupun lewat WA. Nah, apa namanya Pak Bom di sini lagi-lagi betul-betul tidak menghormati waktunya orang gitu loh. Yang namanya orang ya diundang mau diperlakukan dengan terhormat. Seharusnya itu tadi aturan mainnya begini. Yang lain-lain tuh yang nggak bisa direm mulutnya itu yang suka keluar kata-kata kebun binatang mau ya ditaruh di backstage dulu udah dikondusifkan ya supaya channel itu terkesan channel eksklusif kan gitu lah. Kalau udah macam gini kan orang zaman sekarang udah pada pintar-pintar udah bisa menilai kok mana yang beretika mana yang enggak. Tadi juga setelah Pendeta Henritan keluar itu di framing gitu loh, sebenarnya diskusinya sudah berjalan katanya tetapi Pak Pendeta Henritan itu merasa terpojok katanya kan, itu menurut Murdaki tadi saya nonton sudah terpojok jadi dengan adanya sepi aturan segala macam itu ada alasan untuk lari katanya kan di framing seperti itu lah. Wong diskusi aja belum jalan baru pemanasan gitu loh. Aduh saya betul-betul kecewa tadi saya juga diundang sama Bom soalnya ya begitulah Pak, bukan apa-apa ya. Kalau orang sedang berdiskusi itu mesti ada etika. Ya moderator itu harus bisa menguasai jalannya diskusi gitu loh Pak. Mesti seperti itu. Nah kalau ini kan ya saya ini kan dikritik banyak orang, Pak Dede, masa Pak Dede begitu ya. Dan mendingan saya sih sudah saranin Pak Bom nanti kita berdua ya. Kedua yang lain dimasukin di kotak dulu dah gitu ya. Masukin di kotak dulu. Sok mau nanya naon, mau nanya apa silahkan. Gitu ya. Yang lainnya apa tadi istilahnya dikasih di belakang panggung dulu dah gitu ya. Pada dengerin dulu gitu. Kalau mau nanya ya satu-satu. Gitu Pak, karena memang gitu Pak, temperamental Pak. Lagi ini, oh salah kamu, oh bodoh kamu, oh salah itu, salah bodoh kamu. Nah kayak gitu ada Pak orang-orang yang seperti itu Pak. Gitu loh. Tapi kalau saya perhatikan rekam jejaknya si Bom ini ya, sebenarnya ini bukan hanya terjadi pada Pendeta Henritan ya. Kalau kita telusuri rekam jejaknya yang dulu-dulu, pernah juga mengundang Farhan di situ kan. Katanya mau diskusi H2H dengan Pak Bom. Lagi-lagi ya dikeroyok seperti Pendeta Henritan. Enggak berhenti sampai di situ. Nandar juga sudah diundang katanya. Mau diskusi head to head dengan Lidara ya kan. Nah lagi-lagi depan diri di depan publik nggak ada ya, nggak ada masuk nih, nggak ada. Kayaknya Nandar juga sudah trauma, kayaknya sudah pernah diundang juga, cuman itu tadi lagi-lagi Pak Bom nggak bisa mengontrol herdernya gitu loh. Apalah nggak etis lah Pak, saya ini bukan saya ini orang udah berumur ya, dikritik Pak Dede mau nggak usah masuk begitu. Oh kok orang kok kalau namanya diskusi itu kan ya diatur. Kalau nggak setuju nanti ada saatnya bicara kan mesti begitu Pak. Gitu loh. Betul. Gitu. Oke baik, di sini sudah ada Bang Hairo Tegar ini sudah bergabung nih. Coba tes audionya Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ingat gitu nggak berani dia. On dia itu. Pak, jadi saya pun tadi itu di awal sudah ngomong kalau keluar bahasa kebun binatang saya live ya Pak Bom. Oke siap Pak, kita santai saja. Jangan gaduh ya. Kalau orang diskusi itu satu-satu nanti ada yang menjawab, jangan gaduh ya. Oke siap Pak. Sebenarnya saya mau keluar kan udah 2 kali tadi. Mau keluar ditahan dulu. Nah, begitu terus sudah kata-kata Salome, udah kata bodoh kamu. Sudahlah keluar aja saya. Gitu loh Pak.
Ya, saya itu kan disaksikan oleh anak saya, istri saya, oleh teman-teman saya gitu loh Pak. Memang nggak ada apa diskusi yang lebih santun gitu. Ya, Betul. diskusi lebih Yang santun terhormat ya, lah. yang Iya. ya betul lah Pak gitu. Wong kita ini bukan mau apa, kita itu kan mau diskusi, namanya diskusi kan. Pengen pencerahan, ya tanya, jawabannya begini. Nggak setuju Pak, nggak setuju nggak apa-apa. Dijelasin saja, nggak setuju. Tapi kan ada etikanya toh Pak, caranya toh Pak ya. Kalau nggak setuju ya oke, biarin Bapak selesai ngomong dulu. Pak, saya nggak setuju di poin ini loh, begini loh. Itu kan bisa. Orang lagi ngomong udah dibilang salah, bodoh kamu. Ngapain diterusin kayak gitu Pak? Betul lah Pak ya? Nggak mau saya. Betul. Itu Pak. Demikian Pak. Betul, ya. artinya kita diskusi itu ya untuk berbagi pengetahuan lah sama teman-teman yang di live chat ya, terus yang nonton di kemudian hari. Ya nggak perlu lah cari menang cari kalah itu. Betul ya, kita Pak. Betul Pak. Jadi diskusi itu bukan untuk menang kalah Pak. Biarin nanti yang menyaksikan, oh ini begini, oh ini begini, biarin. Memang kalau orang diskusi itu tidak untuk menang kalah, pahamannya sudah jelas dari awal pun sudah beda antara saya beda ya. Tidak mungkin nanti ketemu Pak. Jadi bukan soal menang kalah, tetapi dijelaskan, biarkan nanti pemirsa yang menyimpulkan gitu loh. Betul. Gitu Pak. Siap, luar biasa. Ini yang nggak bisa dipahami oleh umat 3 biji mungkin Pak ya. Oke, jadi di sini juga sudah banyak yang bergabung ya. Sebelum saya sapa yang lainnya, jadi silakan ya untuk pengikut apa istilahnya? Teman semuanya termasuk. Begini Pak Nadi, mohon maaf saya potong dulu dengan terhormat untuk tema kita. Silakan. Ya, jadi ada dua hal yang saya mau tanyakan. Yang pertama tadi, bagaimana tanggapan Pak Pendeta Teddy terhadap channel-channel Muslim dan channel-channel kekristenan. Nah, di situ akan nampak perbedaan channel-channel yang beradab, yang mengutamakan moralitas, dengan channel-channel yang yang pengalaman masuk di channel Godes. Itu kira-kira jujur Pak ya, channel Muslim jauh lebih baik ya, Pak. Jujur dong. Ya. Padahal kita berbeda iman. Ya. Kita berbeda iman loh Pak. Tapi saya suka salut saya sama HTD jujur. Saya suka Pak. Dia. Ya. Nah, sebenarnya saya dengan channel-channel yang mereka Nasrani itu kan sebenarnya ya sama-sama Yesusnya sama gitu kan. Mestinya bisa lebih sejuk di sana Pak. Tapi nyatanya adalah kebalikannya Pak. Gitu loh. Bapak-bapak semua ya, jujur saya harus mengakui bahwa channel-channel saudaraku umat Muslim jauh lebih beradab Pak. Ya, makanya Bapak boleh cek, saya dengan Pak Nandar, saya dengan Ibu Dini, saya dengan channel siapa saja sih, ini kebetulan Aditya, terus kemarin lagi itu siapa itu si Valen lain gitu Pak. Ya, saya diundang ini oke, dan saya tidak pernah ada mau tanya silahkan, tapi saya ujung-ujungnya itu tidak ngegas, tidak ribut, gitu loh Pak. Gitu Pak, padahal ini dua keyakinan yang berbeda. Saya lebih suka masuk ke channel ini Pak, ke channel-channel Muslim. Karena apa ya? Karena kita saling berdiskusi, saling menghargai. Nah, channel-channel itu memang begitu Pak. Ya, namanya juga kita sudah sama, Alkitabnya sama. Begitu lihat, lu kok beda gitu ya. Dijelasin begini ya ngamuk dia Pak, karena dia ya betul, mereka berdasarkan doktrin dulu Pak. Gitu ya Pak, jawaban saya Pak. Oke siap. Ya gimana Pak Rani, Mas Gabung, Mbak Yuni ya. Oke. Kata-katanya kasar Ibu, aduh ampun dah. Oke. Jadi ya barusan pendetanya ya itu terserah kepada desain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz MD Nasution. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yuk silakan masuk. Itu nggak ada, itu bohong. Orang itu bilang head to head. Semuanya mau ngomong, semuanya mau menimpali, dan semuanya ingin mengeroyok gitu. Jadi sebenarnya loh, ini suaranya ya. Kita lagi silakan. Iya.
Ya, jadi kalau saya melihat ya, mereka ini nggak percaya diri gitu. Karena memang seperti benar tadi kata Pak Henry itu, tujuannya hanya ingin menang-menangan gitu. Apa sih menangnya? Emang dapat duit apa aja menang? Ya kan? Jadi bukan mereka jelaskan. Ini dari mana nih double Keagamaan Kristiani ini ya, terutama Alkitab dan sebagainya. Karena memang saya nggak pernah mempelajari itu dan membaca itu dan yang mengetahui itu nggak pernah tahu gitu. Karena fokus ya saya dulu juga belajar hanya yang berkaitan agama Islam aja, yang Al-Quran, hadis itulah. Jadi hanya muatan madahnya itu hanya madah Islam aja. Nah, jadi dengan ini, akhirnya saya tahu banyak ilmu lah yang saya peroleh gitu kan. Jadi saya berterima kasih sebenarnya. Maka dari hal itu ya, jujur ya, memang banyak titik temu di antara tiga agama ini ya, antara Yahudi, Nasrani, Kristen dengan Islam ini banyak titik temu ya. Ini kita coba ke ini lagi ya, kita coba ke tempat bom lagi, apakah masih membahas si HTD ya. Kalau sudah tidak, mungkin kita coba balik lagi ke channelnya Aditya ini ya. Kita lewat dulu, ini ada iklan. Nah, kita dengarkan nih. Jauh dari bangsa-bangsa yang maju, tetapi kita tidak pernah kena yang namanya resesi seperti mereka. Ya, Pak Dwi, ya. tolong review yang bahwa dia hanya mengeluarkan 2 ayat. Saya mau tanya, Allah itu nama. Tolong dia apa namanya ya? Indonesia. Ya, kami semua. Ya, kemudian ya kami juga tim Solata BM2 Apologet mental semua Muslim di Indonesia. Nah, ya, kalau Anda berbicara gitu, Alkitab, kami siap di channelnya. Ya, kami men-challenge semua ustadz-ustadz palsu yang memelintir menista seluruh Alkitab, yang memakai Injil Barnabas untuk menerang isi Alkitab. Lembaga resmi kekristenan Protestan maupun Katolik, Alkitab yang resmi dipakai umat Kristen, Protestan, dan Katolik. Kalau Anda iman ke Injil Barnabas, Injil sampah yang Anda yakini di kitab suci Anda, berarti Anda meyakini sampah yang di kitab sucimu. Ya, khusus pula yang Muslim. Ya, yang menerang iman kekristenan. Saya Timothy. Open cam dong. Untuk menjawab dan meluruskan fitnahan dan tuduhan Anda kepada Kristen. Yang ketiga, umat Indonesia adalah umat dipilih oleh Tuhan. Tidak lama lagi, kekristenan akan menjadi di atas 50% di negeri ini. Ribuan tiap bulan umat yang diseberang meninggalkan agamanya, memilih Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada satupun usaha yang bisa dilakukan oleh umat manusia untuk menolak atas karya Allah bagi negeri negeri Indonesia dipilih oleh Tuhan Yesus. Jadi yang menista, yang menghantam iman kanan, seluruh channel YouTuber kekristenan Indonesia, ya, kami semua akan berapologetika, memberikan pengajaran, memberikan argumentasi kepada semua yang menerang iman Kristen, yang membolak-balikan isi Alkitab. Oleh sebab itu, malam hari ini kami adalah tim yang hebat, tim yang luar biasa, tim yang diberkati oleh Tuhan. Olehnya kami semua umat Kristen di Indonesia, ya. Channel-channel kekristenan Indonesia mengasihi bangsa dan negeri, mencintai bangsa dan negeri, mengasihi semua. TikTok Solata BM2, Pak Lidara juga, sang penggugat juga ya. Siapa ini? Dan dikatakan juga di dalam Yohanes 11 ayat yang ke. Nah, sedangkan ayat-ayat yang Pak Bom sajikan, dia bantah bukan secara alkitabiah.
dia menafsirkan sekehendak. Nah, bayangkan ya, sebenarnya masih banyak lagi ya yang harus kita keluarkan supaya anak-anak Tuhan yang mendengar itu ya tidak sesat oleh ayat-ayat sama-sama yang ada. sesat. Belum lagi Pak King David nanti akan mengeluarkan senjatanya begitu ya. Belum lagi Pak Lidara. Nah, sangat disayangkan itu belum keluar habis, dia sudah keluar. Saya mengerti alasan beliau keluar itu tidak tepat. Itu mencari alasan karena saja. di framing ini. Saya mengerti itu dibuat ya. Tetapi hendaknya kita jangan menciptakan suatu alasan yang biasa diambil untuk membenarkan dirinya gitu loh. Ya. Saya mengerti itu cuma alasan dia Pak Bom. Ya. Alasan yakin itu alasan dia. Hatani datang sendiri. Cuma kita memberikan Kalian kesempatan royok kepada dia untuk memakai alasan. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ya. Betapa kecewanya viewers sekian jam menunggu ya pembahasan ini. Ya kan? Hanya sekian menit sudah KO. Saya kan sayang. Ya, ibaratnya kalau saya nonton tinju Pak Bom Mike Tyson ronde pertama sudah KO, apa yang saya saksikan? Kan begitu. Yang paling ya Bang. Abang, yang paling hancur tuh saya kasih tunjukkan ayat ini ya Bang. Bentar ya. Yang kasih besar ini. Bang. Ini Bang, ini hancur. Hancur, dia hancur Pak Bom. Hancur langsung ayat ini. Dari Yesus Kristus anak Bapa. Ini wadis juga hancur ini. Hancur. Ya, sasaran kita kan bukan Henry Tan-nya sebenarnya ya. Mungkin anak-anak Tuhan yang mulai goyang akibat statement dia itu kan dapat kita pulihkan. Kan? Nah, ini framingnya sekali daripada dia bernarasi liar. Kenapa saya setuju Pak Bom mengundang di sini? Daripada dia bernarasi liar di luar sana ya, semau-mau dia, mendingan kita arahkan dia ke sini dan kita counter. Lebih terarah. Iya, betul ini yang framing. Nah, itu yang kita mau, bukan kita. Memang banyak yang protes, kita maklum Pak Bombong ya. Oke, apa bukan bikin Ajaran Gresik. Dalam video apa lagi? Enggak ada pohon pisang daripada Anda. Ini Akan, ya. Setan katanya. Kalau Munyung itu kata